Oke, apa kabarnya untuk Anda Sobat Ronggadi? Ketemu lagi barengan Novi di Talkshow on the Spot. Kali ini Novi nggak sendirian nih, barengan dari Kejaksaan Negeri Lamongan. Kita ketemu langsung sama Mbak Karin. Siap. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Tapi manggilnya apa ini enaknya? Mbak aja nggak apa-apa. Ini saya manggil Mbak Novi juga aja gitu ya. Biar enak, biar akrab. Iya, ngomongin tentang Kejaksaan Negeri. Sebenarnya tugasnya tuh apa sih? Oke. Kalau ditanya Kejaksaan Negeri itu tugasnya apa, sebenarnya Kejaksaan itu tugasnya tuh sama. Jadi kita punya undang-undang yang mengatur, Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia, baik di Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi di wilayah provinsi maupun Kejaksaan di wilayah kabupaten atau kota, itu Kejaksaan Negeri, itu memiliki tugas yang sama, yaitu melaksanakan apa yang sudah termaktub di dalam Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia. Itu ada kalau bisa dibilang itu ada bidang pidana umum, pidana khusus, kemudian ada bidang intelijen, kemudian ada bidang perdata dan tata usaha negara, terus ada juga bidang aset. Kalau dulu namanya itu barang bukti dan barang rampasan, sekarang itu terkait dengan pengelolaan aset seperti itu, dan ada juga untuk SDM itu ada bidang pembinaan. Dan kalau untuk di wilayah provinsi dan wilayah Kejaksaan Agung itu ada pengawasan yang mengawasi kinerja di masing-masing kabupaten atau kota. Sebenarnya sama aja, cuman skup wilayah hukumnya saja yang membedakan gitu. Oke, baik. Jadi memang ya kalau Kejaksaan Negeri, kalau beberapa informasinya Sobat Ronggadi tahu, menyita ini barang bukti. Betul. Sebenarnya seperti itu ya tugas dari Kejaksaan Negeri. Betul, salah satunya ya. Itu gimana tuh prosedurnya, mungkin bisa diceritakan ya? Oke, kalau di dalam penyitaan itu kita ada yang melakukan penyitaan untuk proses nanti pembuktian di persidangan. Ada juga penyitaan yang dilakukan oleh bidang pidana khusus dalam proses penyidikan. Jadi kalau di pidana khusus nih sedikit saya mungkin menyampaikan intermezzo dikit. Di Pitsus itu biasanya kan kita tahu kalau yang menangkap orang yang bersalah itu polisi. Nah, ada pengecualian khusus untuk terkait dengan pidana-pidana tertentu, ya pidana khusus ya korupsi begitu. Itu pidana khusus bisa yang melakukan penyelidikan dari awal, penyelidikan untuk menentukan kesalahan dan siapa yang bersalah, nanti proses penyidikannya. Itu bisa kita melakukan risalah untuk menentukan siapa tersangkanya, itu di bidang Pitsus. Nah, itu juga nanti muaranya kita bisa melakukan penyitaan untuk barang buktinya seperti itu. Jadi tidak hanya barang bukti itu, nanti biasanya kan kita taunya proses persidangan pidana umum, pelimpahan dari kepolisian itu juga bisa ya, tapi kita pun juga bisa melakukan penyitaan untuk proses penyidikan begitu. Oh gitu ya, jadi memang punya wewenang di situ. Punya wewenang, betul. Oke, baik. Jadi tadi yang sempat disampaikan sama Mbak Karin, ada tuh akhirnya disita untuk barang bukti, kemudian pemusnahan barang bukti, betul. sesuai dengan seperti kayak proseduralnya, tahapan-tahapannya. Kemudian apa lagi nih? Oke. Tadi sempat disinggung terkait dengan pemusnahan. Kebetulan Kejaksaan Negeri Lamongan baru saja kemarin sedang melaksanakan pemusnahan, yang mana Pak Bupati itu datang juga, terus kemudian dari Cukai yang ada di Gresik itu datang. Jadi kita melaksanakan pemusnahan barang bukti untuk terkait dengan barang-barang tindak pidana cukai. Di situ ada rokok yang ilegal, terus dengan barang bukti lainnya begitu. Itu untuk pemusnahan. Nah, kenapa sih tadi pemusnahan juga dilaksanakan oleh kejaksaan kan begitu ya? Karena menilik dalam aturan undang-undangnya sendiri bahwa kita itu kejaksaan, terutama sebagai jaksa, itu kan melaksanakan apa putusan hakim. Nah, pelaksanaan semuanya yang mempunyai ketetapan dari pengadilan atau hakim seperti itu seharusnya dilaksanakan, diketahui oleh kejaksaan. Jadi jangan sampai terkadang itu
teman-teman nih yang ada di sana itu tidak berkoordinasi dengan kejaksaan, nanti malah jadi dong. salah, miskomunikasi, padahal mungkin ada sedikit kesalahpahaman begitu. Saya yakin kalau misalkan sama-sama bersinergi, berkomunikasi dan memahami apa isi dari aturan undang-undang, saya rasa mungkin tidak ada nih nanti mau komunikasi lagi. Makanya kemarin kenapa itu barang sitaan dari cukai, ya cukai di sini kan cukai di Gresik ya kantornya. Betul. Kenapa terus kemudian dimusnahkan di kejaksaan? Lamongan. Iya, Di di Lamongan nih Lamongan. gitu, karena memang itu barang-barangnya dari beberapa yang sudah dilakukan operasi begitu, dan memang ketahuan itu salah ya karena tidak ada pitainya, pitai cukainya, dan itu ketetapannya ada pada pengadilan setempat wilayah hukumnya ya di mana di Lamongan. Oleh sebab itu bahkan kita pun juga turut ikut nih pada saat operasi di situ. Nah, oleh sebab itu ya kalau mau dibilang relate-nya ya kamu menyita di wilayah hukum itu, ya penetapan di wilayah hukum itu, maka kejaksaan juga perlu mengetahui terkait untuk pemusnahan ya di wilayah hukum itu. Kebetulan di sini gitu. ada Lamongan begitu. Seperti itu. Iya. Jadi memang sesuai dengan urutan-urutannya di Betul, mana iya, gitu betul. ya. Supaya tidak salah gamblang begitu. Siap. Baik, oke. Ini mungkin seperti sedikit memberikan informasi juga ya, Siap. Kak Karin ya, terkait dengan apa sih sebenarnya tugas dari kejaksaan. Nah, ini sudah dijelaskan secara gamblang sebenarnya. Sebenarnya ini garis besarnya aja. Nah, Sobat Ronggadi nih, kalau mungkin nih Anda masih bertanya-tanya, mungkin bisa lebih kayak last statement nih untuk Sobat Ronggadi. Monggo Kak Karin. Oke, kalau last statement yang ingin saya sampaikan sama seperti yang biasa kita sampaikan itu untuk masyarakat. Sebenarnya ingin banget, kebetulan saya di bidang Intel Manovi, jadi gitu. kepengen tuh masyarakat tuh jangan takut sama kejaksaan gitu. Sama kok kita juga humanis juga begitu. Jadi kalau misalkan ada pemanggilan ke kejaksaan, jangan terus aduh saya Gimana kenapa ya? nih ya deg-degan, padahal kita biasanya kan cuma mengklarifikasi, bahkan tidak klarifikasi, bahkan bisa kita menanyakan terkait dengan mengetahui tidak ada terkait dengan perkara yang ada di mana gitu begitu. ya. Bukan serta-merta ya. Betul, bukan serta-merta. Juga saya harus sampaikan bahwa masyarakat itu boleh kok bertanya kepada kejaksaan terkait dengan hal apapun. Mau masalah waris, masalah pribadi kan, masalah mohon maaf terkait dengan misalkan nih pernikahan, perkawinan, mau katakanlah kalau misalkan loh ini kok saya merasa dibohongi ya, seperti itu boleh. Di PHP ya. Iya, gitu. boleh selama itu memang termaktub ada aturannya, silahkan tanyakan. Biasanya masalah gono gini nih ya, rebutan gono gini, Lebih dekat sama Kejaksaan Agung. Betul, iya. Jadi ditanyakan Kejaksaan saja Negeri. karena ada platformnya kita itu ada namanya Halo JPN, Halo Jaksa lah seperti itu. Halo Jaksa. Kita memberikan jawaban atas pertanyaan kegundahan teman-teman di luar sana, masyarakat di luar biasa. sana. Terus kemudian kalau mau melaporkan kok ini ada indikasi begini-begini, silahkan laporkan, kita sangat terbuka. Sebentar begitu. Kak Karin, ini Boleh, kan kita boleh melaporkan. Iya, Identitas kita dirahasiakan nggak? pasti dirahasiakan karena kami ada kode etiknya. Oh, Apalagi di bidang Intel itu semua persuratan kita bersifat rahasia. Jadi jangan takut. Pun misalkan mau curhat masalah tadi keperdataan juga kami mempunyai kode etik, semua terkait dengan identitas semua dirahasiakan begitu. Oke, siap. Wah, luar biasa sekali. Terima kasih Kak Karin. Sama-sama, Informasinya Mbak Novi. semoga bisa menginspirasi Sobat Ronggadi. Kita ketemu lagi di Talkshow on the Spot selanjutnya. Dah.